Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan ahli sisilah Thariqah Qadianah Sabadiyah Mahad Sudalaya, wabil khusus murabina mursudina fi hadad zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasib Maslul Qaddasallahu sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati al-mukarramun, para asatidjah, para mubalik, khususnya juga para pengelola MOS, khususnya Teh Susi ini yang sudah alhamdulillah kembali aktif hadir lagi di Indonesia. Juga ada Umi Sahid, ada Teh Ira, dan dari Inggris ada Ibu Wahyuni. Nah, kemudian Bu Kartini ini dari Amerika ya. Alhamdulillah ini makanya MOS sedunia. Juga Bapak Joko dan Ibu Wati, Wak Kusnadi, Pak Kiai Soleh, Bu Kanti, Pak Rajiman, Pak Wagiran, Bu Ulan, Pak Dr. Dedi Antoni, Pak Syarif, dan semuanya ikhwan ahwat yang tidak saya sebut satu persatu dalam kesempatan ini. Insya Allah dengan karomah Pangusaha Baos kita semua mendapatkan, diberikan keberkahan, disehatkan jiwa raga kita, dimudahkan seluruh urusan kita, diberikan rezeki yang halal yang dapat mencukupi seluruh hajat hidup kita, dan diberikan keluarga, anak, istri, semuanya, suami, cucu, dan semua keluarga besar kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ya mungkin sekitar nggak boleh lebih dari 19 menit ya. Ini udah terpakai berapa menit. Saya kadang-kadang suka lupa. Ada, ya, udah 3 menit barusan, 57. Mohon dimaafkan kurang lebih lah nanti. Dalam kesempatan ini, beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan tentang ada, ada sholat syariat dan sholat thariqat. Ada puasa syariat, puasa thariqat, ada haji syariat dan haji syarikat. Dalam kesempatan ini saya menggenapkan untuk menyampaikan ini diinspirasi dan bertabaruk ke kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Syirrul Asrar beliau juga menjelaskan tentang zakat syariat dan zakat thariqat. Jadi melengkapi, yang lalu sudah kita bicara tentang sholat syariat itu bagaimana, sholat thariqat bagaimana, haji syariat bagaimana, dan haji thariqat bagaimana, kemudian puasa syariat sebagaimana dan puasa thariqat sebagaimana, dan sekarang kita coba untuk menyampaikan zakat syariat dan zakat thariqat. Yang jelas syariat itu adalah berupa basariah, fisik kita, amalan-amalan yang dilakukan dalam rangka yang terkait dengan basariah kita. Baik sholat berarti sholat fisik kita, puasa juga puasa dalam rangka menahan fisik kita, gitu ya. Kemudian haji juga adalah pergerakan ibadah yang terkait fisik kita, itu syariat. Nah, zakat pun demikian, adalah hal yang terkait dengan bendawi yang ada kaitannya dengan fisik kita, gitu kan, gitu. Misalnya itu makanan, itu harta, itu yang berkaitan dengan harta fisik. Nah, sementara kalau thariqat itu udah bicaranya ada ranah batin, ranah kolbu lah gitu. Jadi dalam misalnya puasa syariat yang ditahan adalah batin kita.
Batin kita ya kalbu, ada nafs kita gitu ya, itu yang dikendalikan nafs. Dalam haji kita juga bicara tentang unsur kalbu kita, di mana yang lalu kita bicara misalnya apa namanya, kalbu itu sebagai wukuf arafahnya, kemudian fuad itu sebagai Musdalifah dan minanya, dan tanah haram tempat Ka'bah itu adalah sebagai apa namanya, sirnya kita. Nah, dalam zakat pun sekarang sama. Zakat syariat benda, zakat thariqat adalah bicara tentang hal-hal yang bersifatnya kebatinan. Jadi bicara pahala, bicara ganjaran gitu. Nah, secara definisi, secara lugat itu bahasa, zakat itu kan artinya membersihkan atau mensucikan. Walaupun ada karena suci suci bersih, maka ada juga bisa secara bahasa tuh zakat adalah berkembang, tumbuh suburan atau bertambah. Ya karena sama, ibarat kita punya pohon dibersihkan maka tumbuh pohon itu kan. Jadi itu secara pengertian zakat itu adalah membersihkan atau mensucikan. Nah, dengan suci, dengan bersih maka akan tumbuh, akan berkembang, akan subur. Nah, sedangkan secara syar'i, secara syariat, misalnya zakat itu adalah merupakan aktivitas ibadah dalam bentuk pengambilan tertentu, nilai tertentu dari harta tertentu. Harta ini bisa harta lahiriah, bisa juga harta batiniah kita, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan pada penerima tuh mustahik, asnaf tertentu. Jadi zakat itu adalah aktivitas ibadah dalam bentuk pengambilan tertentu, berarti ada pengambilan, ada orang yang diambil, ada mujakinya, gitu, ada mujakinya. Dan kemudian pengambilan tertentu berarti ada materi, ada substansinya. Lalu harta tertentu dengan ukuran tertentu. Nah, itu sifat tertentu berarti ada kadarnya. Dan kemudian sifat-sifat tertentu, misalnya waktunya. Nah, ini kan sifat-sifatnya. Dan diberikan pada golongan tertentu. Jadi ini ada mustahiknya. Jadi bicara zakat itu adalah aktivitas ibadah yang transaksional. Selain ini ibadah yang langsung dengan Allah. Kalau dari 5 rukun Islam, 4 yang lainnya itu kan dari syahadat, sholat, puasa gitu adalah, kemudian haji itu kan lebih pada aktivitas diri kita dengan Allah, hablu minallah. Sedangkan zakat selain hablu minallah juga ada hablu minanasnya, hablu minanasnya. Jadi dalam hal ini ada transaksi, ada orang yang memberi zakat, mujakinya ada penerimanya, ada mustahiknya, berarti ada benda, ada harta yang diberikan, itu adalah substansi zakatnya, dan besarannya atau ukurannya, dan sifat-sifat waktunya, dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan pengertian zakat. Nah, dalam konteks lain kita juga sering mendengar ada zakat, ada infak, ada sodakoh, ada nafkah. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita juga suka agak confused. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini adalah salah satu ciri orang takwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dijelaskan ciri orang takwa itu di ayat 3, yaitu salah satunya wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan pada Allah. Kenapa sebagian? Kan tidak seluruhnya kan rezeki yang diberikan itu. Kan ada sebagian ditabung, nah, sebagian untuk dirinya. Nah, jadi dalam pemahaman saya, semua yang dikeluarkan oleh kita itu infak namanya. Semua yang dibelanjakan oleh seseorang itu infak namanya. Nah, hanya persoalannya ada infak pengeluaran wajib dan ada yang tidak wajib atau sunnah. Misalnya dalam rangka kita, ini saya seorang laki-laki itu atau seorang bapak, seorang suami, kewajiban untuk membelanjakan, memberikan infak kepada anak istrinya, itu disebut nafkah. Jadi infak wajib itu disebut nafkah. Nafkah. Ya tentunya nanti lebih jauh, yang punya kewajiban nafkah adalah seorang suami, dan lain saya tidak bicara. Nah, maka orang-orang yang punya
harta tertentu kalau tidak nyampe nisab kan hanya wajib adalah nafkah lahir. Ini nafkah, infak dalam bentuk nafkah. Nah, untuk dalam bentuk zakat, sodakoh belum wajib. Tapi untuk orang-orang yang sudah melampaui nisabnya, ini bicara di harta, kita bicara dalam zakat syariat dulu gitu, adalah maka ada sodakoh. Jadi infak itu terdiri dari infak wajib disebut nafkah, dan infak tidak wajib disebut sodakoh. Katakanlah kita punya penghasilan, misalnya punya uang lah, kan nisabnya itu kalau harta itu setara dengan 98 gram emas misalnya ya. Jadi kalau 98 gram itu, katakanlah saya biar mudah bulatkan 100 gram, atau saya kalau salah itu mohon dikoreksi. 100 gram, katakanlah kalau harga emas sekarang misalnya berapa, 1 juta ya. Sekarang saya nggak hafal juga harga emas berapa. Misalkan aja 1 juta, maka harta yang harus dizakati apabila sudah mencapai dalam kurun waktu 1 tahun itu adalah 1 juta, 100 juta. Karena 100 juta misalnya supaya gampang itu. Nah kalau kita misalnya bekerja, seorang pegawai, nah ini kan juga sama saja. Dapat gaji, misalnya kalau 100 juta dibagi 12 bulan, itu rata-rata sekitar 8,5 juta. Ya, itu kira-kira gitu. Misalnya kalau harga emas sekarang 1 juta, kalau harga emasnya 500.000 kan hanya berarti nisabnya itu hanya 50 juta dibagi 12 mungkin sekitar 4,5 juta lah gitu. Jadi kalau 4,5 juta, kalau kita punya gaji hanya 4 juta, maka kita kan tidak wajib untuk zakat. Nah, gitu. Tapi kita boleh sodakoh gitu, sodakoh. Jadi ada nafkah wajib, infak wajib itu nafkah, infak yang tidak wajib itu sodakoh. Nah selanjutnya, sodakoh ini ada 2 macam. Sodakoh wajib bagi orang yang bisa nisab itu disebut zakat. Dan sodakoh yang tidak wajib ini disebut sedekah biasa. Kalau dalam orang di koperasi kan simpanan wajib ini kan kira-kira zakat gitu. Simpanan kelebihan yang kan tidak tentukan berapanya itu sukarela, ini saudara. Jadi itu gambaran. Jadi infak itu kalau menurut saya gambaran umum keseluruhannya satu embernya. Lalu ada sebagian dari isi ember ini yang wajib dikeluarkan itu nafkah, dan sebagian lagi bisa dikeluarkan yang tidak wajib sodakoh. Kemudian sodakoh ini ada yang wajib itu namanya zakat. Nah sedangkan yang tidak wajib itu sodakoh. Walaupun nanti dalam prakteknya sodakoh yang tidak wajib ini tidak hanya sebatas harta, mal, kekayaan, tetapi bisa juga karena pemikiran, karena tenaga gitu ya kan, untuk berkhidmat kan kita tidak hanya pesak saja, tapi bisa otak, bisa tak gitu kan gitu kira-kira. Dan juga apa yang bisa menyenangkan orang. Saya kira itu. Nah itu bicara tentang perbedaan infak, nafkah, sodakoh, dan zakat. Nah, dalam zakat, selanjutnya, kalau gitu apa bedanya zakat syariat dan zakat thariqat? Zakat syariat adalah Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan zakat syariat itu adalah zakat yang diberikan oleh orang atau seseorang dari hasil usaha duniawinya. Apa hasil usaha dunia? Ya tentu harta, kekayaan ya. Dan diberikan pada asnaf yang telah ditentukan. Asnafnya yang jelas ada 8 ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah. Nah, diberikan pada waktu tertentu dan diberikan hanya setiap tahun setelah apabila harta itu mencapai nisab. Itu zakat syariah. Jadi zakat syariah itu hakikatnya adalah sederhananya zakat yang diberikan oleh seseorang yang terkait dengan pengambilan sebagian harta duniawinya yang dimiliki seseorang, diberikan kepada asnaf yang sudah ditentukan pada waktu tertentu. Waktu tertentu kapan? Yaitu pada saat harta itu mencapai nisabnya dan mencapai waktu 1 tahun, dan ditentukan pula kadar misalnya itu. Kan tidak sama, ada 2,5% ya untuk zakat fitrah itu 2,5 kilogram dan sebagainya. Itu zakat syariat.
Yaitu sekali lagi zakat syariat adalah zakat yang diberikan oleh seseorang sebagai yang dikeluarkan dari hasil usaha duniawi seseorang itu, diberikan pada asnaf tertentu, ada 8 asnaf pada waktu tertentu, dan diberikan setiap tahun sekali dengan nisab yang telah ditentukan. Nah, sedangkan zakat thariqah adalah zakat yang diberikan oleh seseorang dari hasil usaha ukhrawinya, diberikan kepada orang-orang yang fakir dalam masalah agama dan miskin dalam persoalan akhirat. Jadi mujakinya, mustahiknya adalah orang yang fakir agama, orang yang suka berbuat maksiat lah gitu. Sekadang enak ya, akan begitu. Jadi itu zakat thariqah. Jadi kita meniatkan memberikan pahala ganjaran hasil usaha kita, usaha ukhrawi kan, misalnya kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita bersedekah, itu kan sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran, ada pahala nilai-nilai sekian. Nah, pahala yang terkumpul itu kita berikan kepada orang ahli maksiat, orang yang akan diazab oleh Allah kalau tidak mendapatkan pahala itu. Karena orang, kenapa? Orang ahli maksiat ini adalah orang-orang yang karena tadi itu disebut fakir miskin, tapi fakir miskinnya bukan fakir harta, bukan miskin harta, fakir dari masalah pengetahuan agama sehingga dia tidak tahu mungkin caranya sholat. Nah, juga miskin dan persoalan ukhrawi, dia nggak tahu, tidak mengenal tentang apalagi misalnya amaliyah kolbu, bertorekat, tidak mengenal. Nah, itu diberikan. Nah, itu secara definisi sederhana. Itu yang saya ambil dari Syirur Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga dengan demikian ada perbedaan dari zakat syariat dan zakat thariqat itu bisa dilihat dari muzakinya. Muzaki itu orang yang memberikan, mengeluarkan zakatnya. Dalam zakat syariat ini dikenal ada 2 zakat. Zakat individu pribadi atau disebut zakat fitrah. Nah, dan zakat mal, zakat harta gitu kan. Nah, muzaki dari zakat harta, zakat mal adalah semua orang yang memiliki harta yang mencapai batasan nisab tadi. Nisab itu ya kira-kira punya nilai hartanya melebihi atau setara, melebihi dari harga 98 gram emas kira-kira gitu. Dan sudah mencapai genap 1 tahun. Nah, kalau kita punya tabungan itu misalnya 200 juta, ya jelas itu kalau tadi harga emas aja misalnya 1 juta 1 gram, hanya 98 juta, maka harus dizakati. Nah, itu. Nah, tentunya ketentuannya kan beda, zakat emas, zakat penghasilan 2,5%. Sedangkan zakat pertanian dan zakat hasil misalnya peternakan ini kan kadarnya itu 5% dan 10%. 5% itu kalau pertanian itu diusahakan pengairannya oleh kita, tapi kalau menggunakan tada hujan itu adalah harusnya 10%. Itu bicara fikih ya, karena itu fikih. Sedangkan untuk zakat fitrah itu dibayarkannya siapa yang menzakinya? Setiap orang yang hidup, setiap orang yang bernyawa, bernapas dan mengalami bulan Ramadan serta mengalami hidup di tanggal 1 Syawal, Idul Fitri. Jadi misalnya ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang usia sudah lanjut misalnya, beliau meninggal pada tanggal 28 Ramadan atau 29 Ramadan, nah, dan dia tidak mendapati malam Idul Fitri, maka dia tidak wajib untuk bayar fitrah. Tetapi seorang bayi yang lahir pada misalnya 30 Ramadan, 30 Ramadannya katakanlah waktu asar gitu, misalnya katakan Ramadannya tinggal waktunya asar, sehingga dia hidup sampai dengan Idul Fitri, mendapat Idul Fitri kan, maka dia wajib untuk membayar fitrah. Itu muzaki untuk zakat syariah. Sedangkan zakat thariqah yang menjadi muzakinya, orang-orang yang bayar adalah orang mukmin yang sudah memiliki tahapan nafsu mardiyah. Tidak gampang, tidak semua orang. Kita
ini untuk memberikan kan tidak gampang. Ini orang-orang orang yang udah tulus, udah betul-betul luar biasa. Kan nafsu itu ada tahapan dari amarah, ada lawamah, ada mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, nanti kamilah. Orang pada tahap mardiyah inilah yang orang yang memang menjadi mujakinya. Orang-orang yang mukmin yang tahapan nafsu mardiyah. Kenapa? Dan ini sebetulnya kita termasuk ini karena ini sesuai dengan munajat kita yang sering kita katakan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Hanya engkaulah yang aku tuju ya Allah. Ya, aku maksud. Dan hanya keriduanmu lah yang aku pinta. Jadi orang-orang yang betul-betul hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang sufi wanita, yaitu Robi'ah al-Adawiyah. Ya. Robi'ah al-Adawiyah itu adalah seorang sufi wanita yang dalam doanya ini doanya ini juga termasuk diabadikan, dituliskan di dalam kitab Syirul Asrar. Yaitu dia berdoanya begini, ya Allah, berikanlah seluruh bagian harta duniaku bagi orang-orang kafir. Terbalik, kita ingin menerima. Ya Allah, kita udah dapat gaji 10 juta aja ingin 15 juta. Kita ingin dapat gaji 20 juta aja ingin misalnya 20 juta. Udah punya mobil satu ingin punya mobil dua, udah punya motor satu ingin nambah, dan seterusnya itu. Tapi Robi'ah al-Adawiyah, seorang ahli sufi, seorang sufi wanita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah seluruh bagian harta duniaku bagi orang kafir, dan berikanlah seluruh pahala ukhrawiku bagi orang-orang beriman. Karena yang aku inginkan di dunia ini hanyalah mengingatmu, rindu padamu dengan zikrullah. Dan yang aku inginkan di akhirat hanyalah bertemu dan bersamamu, ya Allah. Jadi di dunia hanya diinginkan oleh Robi'ah al-Adawiyah itu hanya untuk zikrullah, hanya untuk selalu ingat pada Allah. Dan di akhirat nanti yang diingin oleh Robi'ah al-Adawiyah adalah hanya ingin wusul pada Allah, sampai pada Allah, kemudian Allah, bersama Allah, melihat. Jadi betul-betul ini implementasi doa dari ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ini tergambar dalam bait doa yang disampaikan, yang dimunajatkan oleh Robi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, berikanlah seluruh harta duniaku untuk orang-orang kafir, dan berikanlah seluruh pahala akhiratku, ukhrawiku untuk orang-orang mukmin. Karena aku hanya membutuhkan di dunia ini untuk mengingatmu sebagai bentuk kerinduanku padamu, dan di akhirat nanti yang aku inginkan hanyalah bertemu dan bersamamu. Nah, inilah implementasi dari ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu mujakinya. Lalu siapa mustahiknya? Penerimanya. Penerima zakat syariat tidak perlu kita bahas, ada 8 asnaf, yaitu orang fakir, orang miskin, amil, pengelola zakat, riqab, yaitu orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri, orang budak yang ingin memerdekakan diri zaman dulu, sekarang udah nggak ada, berarti sekarang asnaf ini sudah tidak, tinggal 7 ya. Dan kemudian gorimin, orang-orang yang berhutang dalam rangka, nah ini yang dalam rangka hidup, mempertahankan hidup, dan ijah, kehormatan dirinya, ya gitu. Dia daripada menjual dirinya, lebih baik dia kelaparan, dia berhutang. Nah dia berhak mendapatkan zakat. Fisabilillah itu bukan orang hanya berperang dengan pedang, tapi orang-orang dalam rangka mendakwahkan. Nah ini termasuk, ya ini kan bisa kebagian untuk dakwah TKN gitu kan, ini adalah orang-orang yang bisa termasuk asnaf ini ya, untuk mendakwahkan ihsan. Ibnu Sabil, lalu apalagi ya, itu Ibnu Sabil, orang perjalanan, ada 8 ya itu kira-kira. Sedangkan mustahik dari udah waktunya habis ya, orang ahli maksiat
yaitu thariqat itu mustahiknya adalah orang ahli maksiat, orang banyak dosa. Orang banyak dosa karena tadi orang-orang yang fakir di dalam agama dan miskin dalam urusan akhirat. Ya, dengan tujuan agar orang yang ahli maksiat tadi yang banyak dosa ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui zakat kita yang kita berikan, zakat dari orang-orang yang memberikan zakat thariqat. Materinya, substansi yang dizakatkan yang kita bilang, kalau untuk syariat jelas mal, harta tadi udah saya katakan, zakat fitrah makanan pokok. Nah, makan pokok atau yang diuangkan. Sebetulnya yang makanan pokok. Nah, inilah sebetulnya banyak hilapiah kalau dipikirkan gitu. Ya, karena makanan pokok ini dulu Rasulullah mencontohkannya, kan di zaman Rasulullah makan pokoknya adalah anggur atau kurma. Tidak perlu dimasak. Maka dalam rangka misalnya kalau misalnya zakatnya 2,5 kilogram kurma, ya udah tinggal dimakan. Nah, kita agak beda nih, itu kan beras. 2,5 kilogram beras itu kan tidak bisa langsung dimasak. Nah, untuk masaknya perlu dana dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau mau diuangkan, karena kalau dalam Imam Syafi'i kan makanan pokok, tidak bisa diuangkan. Ini yang kemudian ya banyaklah, tapi ya kita ikuti pemerintah sih, alhamdulillah gitu sih. Nah, cuma kalau ngelihat yang lain pro kontra itu, yang boleh diuangkan itu adalah menurut pendapatnya Imam Hanafi. Tapi Imam Hanafi itu adalah zakatnya bukan 2,5 kilo, tetapi dia adalah 3,5 kilo. Dan harusnya 3,5 kilo itu nilai, karena yang dibayarkan adalah nilai kurma, nilai misalnya tadi anggur. Nah, harganya harusnya harga anggur, bukan harga beras kita nih. Jadi sebetulnya kalau zakat fitrah ini ya kalau kita pakai uang harusnya jangan pas-pasan, harusnya dilebihkan gitu ya. Dan lebih baiknya justru ya dengan makanan pokok. Tapi tadi ada juga pendapat makanan pokok kita beras itu nggak bisa langsung dimakan. Tapi zakat fitrah di Arab sana adalah kurma atau anggur yang langsung bisa dimakan, tidak perlu masak. Nah, jadi kalau kita zakat fitrah dengan beras harusnya ditambahkan juga untuk biaya masak. Nah, sementara materi atau substansi zakat thariqat adalah pahala ganjaran kebaikan dari seorang muzaki. Hasil pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya, pahala zikirnya, pahala sodakonya, dan semuanya itulah yang diberikan semua. Waktunya kapan? Kalau zakat syariat, saya kira kita paham semua, zakat fitrah itu di malam 1 Syawal sebelum sholat Id. Kalau untuk zakat malnya, yang penting semua harta kita sudah mencapai usia 1 tahun dan nisabnya cukup. Nah, sedangkan waktu zakat thariqat itu kapan saja, tidak ditentukan. Kapan si orang yang punya tahapan, si muzaki ini, orang yang sudah punya nafsu kamilah ini ingin membermakan, menjakatkan pada orang tertentu, bisa pada orang tuanya, bisa saudaranya, atau siapa yang diniatkan karena Allah untuk menyampaikan. Besaran atau kadar zakatnya jelas. Kalau zakat syariat tadi 2,5% untuk zakat mal, ada 5%, ada 10%, tergantung harta apa yang mau dizakatkan. Kalau zakat fitrah tadi udah sampaikan ada 2,5 kilogram makanan pokok, atau Imam Hanafi mengatakan 3,5 kilogram. Nah, sedangkan untuk zakat thariqat besarannya seluruh pahala kita, sehingga kita betul-betul orang muzaki itu nol. Orang muzaki itu menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Nah, gitu. Dan memang itu yang diharapkan, karena manfaat yang diperoleh kalau dalam zakat syariat kan harta kita menjadi bersih dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban nanti. Diri kita juga bersih, sehingga udah tidak ada yang subhat-subhat, membersihkan yang subhat dan sebagainya. Sementara manfaat daripada zakat thariqah bagi orang yang seorang muzakinya adalah menjadi orang muflis, orang bangkrut. Yaitu kenapa? Karena Rasulullah bersabda, al-muflisu bi amanillah bi daroin. Kata Rasul, orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut, tidak punya apapun, akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bi daroin, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah manfaat benefit daripada zakat thariqah.
Maka orang-orang sufi yang sudah betul-betul bisa mengimplementasikan ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ini sebagaimana gambaran dalam doanya yang tadi sampaikan, doa seorang sufi wanita. Nah, di sini kan sufi wanita ada Bu Wahyuni, ada Bu Umi Sahid, ada Teh Susi, ini kan sufi wanita. Mudah-mudahan bisa mencontoh Rabi'ah Adawiyah yang munajatnya, ya Allah, berikanlah seluruh harta bagi duniaku untuk orang-orang kafir, dan berikanlah pahala akhiratku untuk orang-orang beriman, karena aku di dunia ini hanya membutuhkan untuk mengingatmu dan merindukanmu, dan di akhirat nanti yang aku butuhkan hanyalah untuk bertemu dan bersamamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomah pengesabah kaos memberikan kita kekuatan untuk mampu mengimplementasikan munajat kita, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Amin ya robbal alamin. Dan dengan karomah pengesabah pula kita dapat terus meningkatkan amaliyah kita, mengamalkan amaliyah kita, mengamankan amaliyah thariqah Khudina Sabadiyah Ma'asudalaya, juga dapat melestarikannya, mensiarkannya. Berkah karomah pengesabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.